Itu udah mau dijemput baru selesai dilakukan pemeriksaan. Artis Nikita Mirzani kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 30 Oktober 2024. Pemeriksaan ini dilakukan usai kasus yang dilaporkannya terkait dugaan pencabulan dan aborsi ilegal naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, terlapornya adalah TikToker Fadel Bajideh. Niki di tengah, Niki. Itu udah mau dijemput Baru selesai dilakukan pemeriksaan. Pada intinya ada 58 pertanyaan dan semuanya sudah dijelaskan. Dari hasil pertanyaan tadi, semuanya itu semakin terbuka persoalan ini. Artinya kapan terjadinya, menggunakan apa, semua sudah dijelaskan sama kita. Seperti itu. Ada 58 pertanyaan. Ini termasuk buktinya juga disampaikan? Ya, bukti disampaikan karena ada beberapa rekaman percakapan itu bagian dari pemeriksaan tadi, disampaikan semua. Jadi selain beberapa pertanyaan juga, Diki juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Nik, lega gak Nik? Hah? Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai. Kesulitan nggak? Kan Niki, kesulitan dari jawab pertanyaan. Bang, agak Enggak turun sih, dikit Bang. ya Thank you. lancar karena kan semua udah diketahui kan. Tinggal kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Kak Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja sih? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya tadi. Laura Mezani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama bukti. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Sesuai, semua sesuai on the track, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Memang tadi juga ngobrol di atas, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini karena kasus ini bukan kasus yang biasa ya Bang ya. Ini kasus anak di bawah umur, jadi semuanya harus detail. Rumah sakit, orang-orang yang membantu, segala macam itu harus ditanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi, sekarang di BAP ulang, itu aja. Kan ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang nggak speak up. Mungkin. Bisa ada yang disampaikan gitu. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur, mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing, daerah masing-masing. Gitu. Insya Allah Pak, polisi pasti bakal menindaklanjuti. Dengan baik. Laura nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Mendampingi gimana? Siap. Pasti. Banyak yang mau dampingin tuh, ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi. Kak Niki, Mungkin akan bertemu secara langsung sama Luli. Pasti ketemu. Minggu depan pasti ketemu. Sekarang saya senangnya sih dengan berjalannya waktu, Allah itu maha baik ya, akhirnya terbuka semuanya, siap tabir-tabir semua orang yang selama ini Laura bela, akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya. Banyak sekali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live ya. Menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu orang, kualitas orang yang selama ini dia bela. Mungkin saya pikir bukan dia bela, tapi diduga terbrainwash otaknya, memikirkan seakan-akan mereka itu orang baik. Kan itu akan protek kami untuk anak-anak ini. Oh iya, dari dulu juga udah protek. Cuman kan kalau udah lepas dari genggaman kan yang bisa apa. Tapi kan sekarang
Yang penting sudah diperbaiki, sudah insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin bisa digenggam lagi sama saya. Jadi ya doain aja semoga masalah ini cepat selesai gitu, supaya nggak berlarut-larut juga. Dan terbukti juga waktu Laura masih dalam tinggal sama Niki, bagaimana Niki benar-benar menjaga anaknya ini, gitu aja. Dan saya tidak pernah menelantarkan anak ya, karena dari bayi sampai umur 16 tahun disekolahkan dengan baik. Ya mungkin ada miss-nya di 1 tahun ke belakang ini gitu, karena dia kan jauh sekali di UK gitu. Niki menyesal nggak sih 1 tahun belakangan itu agak miss dalam menyesal tidak menyesal. Ini kan hidup ya, kita kan nggak pernah tahu ke depannya bakal dapat musibah apa lagi. Jalanin aja lah, kalau memang ada yang salah kita betulin gitu. Tapi bakal lebih protektif lagi nggak sih Kak biar LM nggak kenal orang-orang? Ya Kak Laura sampai tua pun akan saya protek kalau saya masih berumur panjang. Pemanggilan tadi seperti apa nih? Pemanggilan apa? Yang di tadi. Pokoknya lancar. Hanya kamu udah beres. Terima kasih ya. Ya.